Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Berendo. Kita kembali ini ke Pak Tison ya, selaku dari pihak OJK Provinsi Bengkulu ini untuk membahas sebenarnya untuk judi online ini perlu edukasi yang banyak kepada masyarakat. Karena Pak, ternyata untuk judi online ini kalau kita lihat dari yang terjadi di tengah masyarakat ini, banyak juga masyarakat yang beranggapan bahwa judi online ini adalah game, ya Pak, hanya sebatas game gitu Pak. Mungkin boleh Pak diedukasi kepada masyarakat seperti apa sih mungkin ciri-ciri dari game ini yang sudah masuk ranah judi online. Mungkin silakan Pak. Iya, betul sekali Mbak. Memang di awal-awal itu memang masyarakat ini menganggap itu adalah game gitu ya. Jadi awal-awal kecanduan pada game gitu kan. Kemudian di dalam ini edukasi terhadap game tersebut masuk influencer terhadap ini influencer game ya. Jadi di YouTube kita sering lihat tuh influencer game gitu, kemudian mengkampanyekan terkait dengan judi online gitu kan. Nah mereka nganggap ini ada permainan baru lagi nih gitu kan. Oh ternyata permainan baru ini harus berbayar gitu kan. Berbayar kemudian bisa menghasilkan juga nih gitu kan ketika ini berbayar. Padahal itu dia sudah masuk dalam permainan yang itu judi online gitu kan. Yang dia setelah melakukan itu sekali, dia dapat nih dikasih sama bandar gitu kan, sama bandarnya dikasih menang dulu gitu kan, menghasilkan uang gitu. Oh ternyata gampang nih menghasilkan uang dengan uang kecil, saya bisa dapat uang banyak. Dia bercerita kepada masyarakat yang lain dan juga terus main gitu kan. Pada akhirnya dia juga terjerumus kalah gitu kan, dan juga masyarakatnya juga banyak terjerumus yang kalah. Nah di sini memang pada poin ini kita ingin mengajak sama-sama masyarakat untuk sadar gitu kan, bahwasanya memang semua permainan yang itu ada sifatnya gambling ya, ininya apa tuh? Kemenangan dan kekalahan itu tidak ada underlyingnya gitu kan. Itu adalah judi gitu. Nah, ketika ini adalah sebuah judi gitu kan, maka jangan diikuti karena itu pada prinsipnya akan menyengsarakan kita sendiri. Kalau seandainya dia pegawai, bisa jadi dia dipecat oleh perusahaannya. Karena akses dari sebuah ketagihan judi online itu pertama dia produktivitasnya rendah. Dia malas gitu kan. Kerja dikit scroll handphone, kerja dikit langsung lihat lagi game-game yang dia ikuti tadi. Kemudian kerja dikit langsung ini mau lihat ini judi online, berharap menang dari situ gitu kan. Terakhir memang ketika dia sudah kalah banyak, fraud yang dia lakukan gitu kan. Dia mengambil uang dari perusahaan atau uang dari tempat dia bekerja gitu kan, digelapkan sama diambil sama dia, kemudian dipakai untuk modal judi online gitu kan. Jadi akses dari judi online itu di samping kejahatan, kemudian ada pinjaman online ilegal gitu kan yang dia lakukan, dia juga bisa berdampak terhadap sosial. Pertama memang dari sisi pekerjaan sendiri dia bisa diberhentikan oleh perusahaan. Kan nggak sedikit juga memang ketika dia sudah terlibat dalam pinjaman online ilegal gitu, yang dia mengakses tidak cuman camilan ya, kamera, lokasi dan mikrofon. Ini kamera, lokasi dan mikrofon. Tapi dia juga mengakses kontak gitu kan. Dia juga mengakses foto yang belum tentu ini, dan di dalam galeri kita adalah foto yang tertutup semua gitu kan, karena itu kan privasinya kita gitu kan, ada di dalam galeri itu gitu. Dan itu menjadi sebuah alat bagi pinjaman online ilegal gitu untuk mengancam orang untuk dalam proses penagihan. Kontak di dalam kontak tersebut misalnya ada akses SMS atau WA, dikirimin semua gitu kan. Dikirimin semua kepada keluarga, kolega gitu kan. Bahkan kalau itu di perusahaan, pimpinannya pun juga dapat gitu, ditagih ke pimpinan, tolong ingatkan kepada orang ini untuk bayar ini pinjamannya gitu kan. Yang berujung nanti pada pemecatan gitu. Karena sebuah perusahaan juga nggak nyaman gitu kan ketika dia dilibatkan dalam permasalahan yang dimiliki oleh individu pegawainya. Nah, dampak-dampak inilah nanti yang ini kita kampanyekan kepada masyarakat, bahwasanya ini akan merugikan diri sendiri loh. Jangan sampai ini terlibat, dan jangan sampai juga nanti kita nggak ngeh gitu ya, nggak ngeh terkait dengan bahwasanya permainan ini adalah judi online. Ini bukan game nih gitu kan. Nah, kita harus bisa membedakan mana game yang memang dimainkan ini tanpa ada pembelian gitu kan, tanpa ada deposit segala macam gitu kan, dan mana game yang memang di situ ada peluang kita untuk mendapatkan gitu kan, bahkan kita diiming-imingi akan dapat lebih banyak nih gitu kan, meskipun nantinya kita akan dijerumuskan sendiri oleh judi online itu. Betul ya.
baik, terima kasih Pak Putusan. Mungkin boleh Pak Melansuri juga terakhir Pak memberikan harapan ke depannya kepada masyarakat ya, terkait dengan adanya bahaya judi online ke depannya seperti apa. Silakan Bapak, singkat saja mungkin Pak, silakan. Ya, ya jadi untuk masyarakat agar mendengarkan sudah banyak sebetulnya ulama yang menghimbau kan terkait dengan apalagi yang paling keras itu kan Ustadz Adi Hidayat kan sudah menyampaikan juga bagaimana tentang judi online. Dan tentu sebagai masyarakat harus cerdas, jangan sampai ternyata terlena dari permainan ternyata itu sebetulnya judi online. Nah, bagi yang kemudian sudah tahu itu judi online, segera berhenti karena bukan hanya dari sisi agamanya yang berdosa, tapi dari sisi hukum positif mulai dari KUHP tadi, kemudian Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ini juga bisa dipidana dan ancamannya kan luar biasa tadi sebagaimana yang saya sampaikan. Nah, ini di samping kesadaran masyarakat, kembali lagi bahwa ini juga dari sisi penegak regulasi dalam hal ini pemerintah, dari sisi pemerintahnya kementerian yang untuk memblokir sampai habis situs judi online, dari sisi aparatnya untuk menegakkan aturan kalau kemudian para pelaku ini sudah tertangkap agar ada efek jerahnya. Nah, kemudian kami menyarankan juga kepada baik itu presiden ataupun kementerian terkait seperti yang dilakukan oleh SKB 3 Menteri itu kan, surat keputusan bersama 3 Menteri tentang korupsi. Kalau pegawai kemudian itu terlibat kasus korupsi, maka itu dipecat. Mau Surpiah pun dia kalau korupsi, sekarang itu sudah dipecat. Jadi nggak ada lagi pegawai negeri itu kalau dia korupsi 1 juta saja, itu sudah dipecat semua. Nah, kita berharap judi online ini bagi pegawai juga, ini dibuatkan juga SKB-nya misalkan, atau dibuat regulasi, apakah keputusan presiden, apakah keputusan bersama menteri tadi, agar orang-orang yang terlibat sesuai dengan standarisasinya kira-kira yang sudah layak dipecat. Karena kalau pegawai kita ini terlibat judi online, asik bermain judi online, tentu ini akan mempengaruhi apalagi pegawai yang berkaitan dengan langsung pelayanan masyarakat. Tentu akan mengurangi tingkat pelayanan kepada masyarakat. Nah, harapan kita ini lebih tegas lagi, biar ada efek jerahnya, ini dipecat kalau dari sisi pegawai, aparat yang terlibat dalam judi online ini. Apalagi kalau sebagai bandar kan. Nah, itu tentu kalau seandainya aparat atau oknum-oknum aparat oknum ASN yang terlibat itu ya harus lebih tegas lagi. Baik, terima kasih Bapak Teston dan juga Pak Melansuri. Terima kasih banyak Bapak dan juga pemirsa. Tentunya setelah kita mendengar diskusi bersama tadi, kita ketahui bahwasannya memang bahaya judi online ini bukan hanya masalah individu, tetapi juga menjadi tantangan besar bagi masyarakat secara keseluruhan ya Bapak. Tentunya kita semua memiliki peran untuk menjaga diri dan juga orang terdekat agar terhindar dari dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari judi online. Terima kasih banyak Bapak, dan kali kita ngobrol-ngobrol kembali pemirsa. Dengan demikian berakhirlah kebersamaan kita di edisi hari ini. Akhir kata saya Aldila Vidya pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.